itu ada posnya datang juga itu. Gini Om, kalau jenengan sendiri lihat karakter betina yang mau diproses itu seperti apa ini? Om Adri ya yang jawab ini ya? Ya tergantung sih Om, karakter kan berbeda-beda. Jadi kalau dia larinya ke birahi bunyi, kita ambil. Tapi kalau dia larinya ke birahi kawin, kita nggak ambil. Terutama sih yang terpenting ambil bahan betina itu yang durasi dulu. Kalau kita ambil udah durasi, kita udah tahu durasinya, kita tinggal coba tinggin birahinya kayak apa. Kok ternyata habis birahi dia bunyi, kita lanjutin. Tapi kalau misalkan udah birahi larinya ke kawin, kita mungkin nggak ambil dulu. Oh, nggak ambil dulu. Berarti ciri khususnya seperti itu ya, satu gacor, dua birahi bunyi, yang ketiga durasi. ya? Terutama sih yang penting durasi. Sekarang kita ambil yang nggak durasi, kita udah ngerawat nih tiap hari capek-capek, tapi ternyata nggak ada durasinya, waktunya kan terbuang Om. Berarti nggak menentu seperti nada irama, nggak seperti itu ya? Yang penting durasi, gacor, birahi bunyi. Emang kalau birahi kebunyi itu seperti apa Om kalau betina? Ya misal kalau betina biasanya ini dia birahi gosek-gosek tangringan, kalau enggak dia birahi molah kepala, habis itu berhenti dia bunyi kayak gitu. Cuma kan enggak semua betina kayak gitu Om, kadang dia lebih cenderung diem betina ya? Diem, nanti dia ada manggil-manggilnya tapi lanjut bunyi gitu. Walaupun kita mau ambil bahan, walaupun masih koek-koek gitu seperti itu, nggak masalah. Kalau durasinya keluar nggak masalah. Nggak masalah. Masalahnya yang namanya bahan ya kayak gitu, pasti ada ngoek ataupun ngepak sayap, pasti ada. Yang udah ya? Yang udah munci pun pasti ada kayak gitunya Om. Ya? Kalau kita sudah ambil ini Mas Adri, langkah awal yang paling penting untuk kan pertama pasti kita gacorin dulu ya. Itu sama jenengan diapain? Itu sama aku biasanya kita lihat dulu karakternya. Kalau dia sukanya kenceng, kita rendahin aja pakannya. Kita rendahin, habis itu kita jemur cuma paling sejam setengah. Kalau misalkan dia larinya ke nyardot, ya udah kita mandiin terus tiap hari. Kalau larinya ke nyardot, kita mandiin terus tiap hari supaya nggak nyardotnya hilang. Tapi nanti setelah dia udah mandi berhari-hari, seminggu lah, kok dia tetap larinya ke nyardot, ya udah kita jemur lebih kencengin lagi. Setelah itu kita tinggin sekalian pakannya. Habis itu biasanya kalau aku kasih jagung, tapi nggak pakai kangkung. Itu kalau teknik penggacoran seperti itu ya, berarti lihat karakter burungnya ya, nggak mesti semua itu pakannya kenceng, pakannya rendah gitu ya. Nggak semua burung betina harus kenceng ataupun rendah, enggak. Sekarang gini Om, kalau kita dapat burung bahan, saya jemur kenceng, kok nyardot, berarti tadi dimandiin gitu. Dimandiin selama seminggu atau 2 minggu gitu ya. Gimana perkembangannya ya seperti itu. Nanti kalau masih nanti kalau masih nyardot itu baru kita coba kencengin lagi, jemurnya lebih ekstra gitu. Ekstra lagi. Habis itu kalau kira-kira udah gacor, coba kasih undulan, mau undulan paus ataupun jantan kalian, nggak masalah. Tergantung nanti kalau misalkan dia diuntulin tapi kok habis diuntulin dicabut, coba bunyi apa enggak. Kalau misalkan dia enggak sama sekali enggak bunyi, ya kita ganti lagi undulannya. Berarti kalau udah gacor kita coba kasih pasangan. Kita coba kasih pasangan. Pasangan pun dia akur ataupun dia kawin belum tentu dia jodohnya. Masalahnya yang jelas jodohnya itu kalau udah pasangan nih, udah akur, udah mau kawin, coba kita pisah selang 15 menit atau 10 menit dia kok bunyi, cuma kadang masih ada faktornya gitu.
ya mau nggak mau kita ganti lagi. Oh, berarti kalau pemilihan untul juga harus teliti ya, jeli ya. Nggak semua sama paut untul akur nggak langsung jalan, sama jantan pun nggak langsung jalan seperti itu ya. Kadang kalau udah jalan, kadang di tengah dia ada nyadotnya. Biasanya kalau masa pengajaran itu masa diri sendiri selama berapa waktunya itu berapa lama itu? Kalau penggacoran itu nggak ada waktunya Om. Kadang kita nggak bisa nentuin nih burung ini mau gacor 1 bulan, ini burung ini mau gacor 2 bulan, kita nggak bisa nentuin karena tergantung burung, karakter burung. Tergantung Ah. kecerdasan si burung. Iya, kayak kalau manusia gitu ya. sama juga kalau sama kita kayak gini. Kalau misalkan kita udah beli bahan nih, udah beli bahan, karakternya kayak gini, kayaknya ini burung 1 bulan lagi gacor, tapi melebihi 1 bulan karena apa? Yaitu mungkin dari segi birahinya dia nggak naik ataupun naik turun birahinya. Ada ya burung seperti itu ada juga ya? Ada yang dia udah gacor nih, dia kasih jantan, dia ngawin, birahinya drop lagi, akhirnya dia nggak bunyi, larinya ke ternak ataupun larinya jadinya birahi kawin. Oh, seperti itu ya. Berarti prosesnya juga lama ya. Lama. Dan jenengan kok punya feeling ini bakal 1 bulan kayaknya udah gacor gitu. Ya terlihat dari dia karakter. Misalkan kita beli burung dari temen, kita lihat kok burung ini kayaknya gacor gitu. Habis bunyi selang berapa detik dia bunyi lagi. Instingnya kan jadinya larinya kayaknya ini cepat gitu ya. Padahal nggak segitu. Masalahnya udah gacor di rumah belum tentu gacor di lapangan. Ada pengaturan birahi, masih kepo juga ya. Masih kepo, masih kadang betina, masih kadang lihat jantan dia masih nyiwir, kadang suka kayak gitu Om. Jadi nggak semudah itulah Om. Kalau masa-masa penggacoran itu rawatannya seperti apa? Apa diembun atau gimana? Kalau aku sendiri kebetulan nggak diembun Om. Masalahnya ya bangunnya aja udah. Yang kalau saya seperti itu ya. Iya. Apa sibuk kerja ya? Ini saya janjian juga udah ada 1 bulan kayaknya baru bisa kesini sibuk kerja ini. Jadinya nggak pakai jemur atau nggak pakai embun. Nggak pakai embun ya. Berarti semaunya sendiri ya? Semaunya sendiri Om. Yang penting kita jeli sama karakter burung itu maunya seperti apa, seperti itu ya. Kalau setelah sudah gacor ini dikasih untul itu langkah selanjutnya gimana kalau untuk betina? Ya tergantung dia mintanya mau di sangkar bulat ataupun di sangkar kotak. Kalau dia birahinya bagusan di sangkar bulat, ya kita masukin ke sangkar bulat. Berarti sama jenengan dicoba semua itu sama Ada juga burung yang tipikal udah jalan nih, udah ngunci di lapangan, tapi dia ini nggak suka sama keramaian. Maksudnya di hari H itu dia nggak ketemu sama burung lain, harus disendiriin. Ya ada yang kayak gitu. Ada juga yang model jejer sama teman-temannya yang lain gitu. Berarti jenengan ini serius banget kalau mau militi burungnya ya, jeli banget ya gitu ya, lihat karakternya. Ya sebenarnya masih belajar sih Om. Kalau teliti karakter itu sebenarnya masih belajar. Cuma ya nanti kalau misalkan udah punya, biasanya udah tahu burung mau jadi, ini burung mau nggak jadi, biasanya udah tahu kayak gitu. Tapi dari selama jenengan pegang betina ini, yang paling dominan itu di untul paukah, paut lolohan atau jantan dewasa? Kalau aku sendiri biasanya di jantan dewasa. Jantan dewasa. Malah stabil kemarin, ya. Malah kemarin banyak yang pakai untul lolohan kayak gitu. Aku sendiri malah belum pernah nyoba. Malah belum pernah ya? Belum pernah. Karena apa? Aku takutnya gini. Kalau ketika betina dimasukin, kan otomatis kebanyakan betina itu galak. Karung dulu. Lah aku takutnya mau dimasukin sama lolohan nanti malah dibantai gitu loh. Takutnya seperti itu ya. Takutnya juga sering loloh nggak bagus bukan kedepannya ya. Mungkin dari teknik dasarnya pemilihan bahan seperti itu tadi ya, durasi kurang lebih seperti itulah. Terus gacor sama birahi jalan ke bunyi. Kalau untuk
perawatan semaunya sendiri ya, tapi Semaunya kalau sendiri. pakan lihat dari karakter burungnya ya. Lihat dulu dari karakter burungnya maunya apa. Kadang juga ada yang suka jagung, Dikasih jagung, ada ini yang- timun juga timun gitu. suka timun. Berarti yang paling penting berarti saya ambil dari penjelasannya Mas Adri ini berarti pemilihan bahannya yang paling penting ya. Kalau rawatan kan enggak. Rawatan, kalau misalkan rawatan itu hampir semua kalau aku menurut aku sama Om. Berarti Cuma ini pemilihan bahan karakter. sharing seperti ini berarti cocok untuk teman-teman yang di rumah yang sibuk kerja juga bisa masih bisa masih bisa Rawat gitu ngerawat ya. burung. di rumah burungnya ada yang dikerobong nggak Mas Adri? Kalau aku sendiri belum ada Om. Nggak ada yang dikerobong Belum ya? ada yang dikerobong. Kalau waktu penggasoran atau udah mau jadi nih apa disendirikan apa enggak? Kalau tergantung sih Om, kalau dia misalkan ada juga yang birahinya itu burung, birahinya ini loh, kalau misalkan ketemu sama burung lain dia nggak mau bunyi, tapi sedangkan dia kalau dipisah di kamar sendirian sama pasangannya, ada juga yang malah larinya ke factor, semi factor, tapi nggak factor banget sih. Seperti itu. Ada ya. juga yang model koloni gitu. Betina di koloni berapa burung gitu. Ya sama betina juga apa gimana? Biasanya kalau ada yang model, kalau aku ada yang model betina campur betina, misalkan satu sangkar kotak nih, kita masukin betina 5 tapi jantannya 1. Oh, seperti itu ya buat tarik birahi. Nah, birahinya terus naik. Nanti kadang kalau birahinya udah ketinggian, udah tinggi, biasanya salah satu di sangkar kotak itu betina biasanya cabul Om. Sampai sabul. Masalahnya apa? Dia udah birahi, cuma di situ posisinya Banyak betina banyak juga yang mau betina. kawin bingung ya. Terus ada juga jantan cuma 1 kayak gitu Om. Jadi buat dongkrakin birahinya aja sih Om sebenarnya. Ini mungkin cukup segitu dulu aja nih Mas Adri soal rawatan betina. Nanti saya juga mau tanya rawatan jantan juga sama paut ya. Ini pautnya juga banyak ini. Ya kebetulan lagi pada Paut juga ya.